Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjut lagi eh, kuliah kita kecerdasan buatan masih di bab tentang searching. Kita masuk ke metode A-star search ya. Ini metode terakhir kita yang akan kita bahas di bagian searching ini. Oke. Nah, A-star ini tipikalnya dia menggabungkan uniform cost search dan greedy best first search. Jadi dia menggabungkan berdasarkan cost dan berdasarkan fungsi heuristik ya, di mana dia nanti akan melakukan membuka node-node eh, dengan cara melakukan perhitungan ya, mana yang paling baik fungsi heuristiknya dengan cost yang paling kecil ya. Nah, untuk mendapatkan fungsi objektifnya itu berdasarkan fungsi Gn, ini fungsi cost ditambahkan dengan fungsi heuristiknya. Nah, algoritma A-star ini tipikalnya komplit ya. Dia menyelesaikan solusi dan dia bisa optimal nanti hasil path yang dia dia generate. Nah, kita langsung ke contoh supaya lebih mudah. Eh, Seperti halnya di greedy best first search, kita punya open dan close node. Ini untuk menyatakan close yang terbuka dan close yang tertutup. Jadi kita mulai dari start ke goal. Nah, dari start dari start dari S itu kemungkinan kita bisa berjalan ke A, ke B dan ke C. Nah, untuk berjalan ke semua ini kita hitung berapa cost-nya yang ini 12 ditambah dengan heuristiknya ini 12, ini 8, ini 20, yang ini 8, ini 15, 23, yang ini 4, 21 jadi 24. Ya, jadi kita hitung heuristik dan kemudian cost-nya ya. Nah, dari sini semua kita lihat mana yang lebih kecil ya. Mana yang lebih kecil itu yang ini 20. Yang 20 maka C dianggap sebagai close ya dan dianggap sebagai node untuk dari tiga ini. Lalu dari C dia cuma kemungkinan bisa jalan ke H, lalu di H dicek untuk sampai ke H dari S ini kan 12 ditambah 4 ditambah 6 ya. 12 tambah 4 tambah 6 ditambah heuristiknya di sini 6. Jadi 6 tambah 2 tambah 4 ini 22. Jadi ke H22, ke B23 dan ke B25 ya. Yang open ini dievaluasi semua. Nah, ini H masih lebih kecil ya. Dari H, dia kemungkinan bisa berjalan ke D, bisa kemudian berjalan ke F. Kalau dia ke F, D itu 3 heuristiknya, tambah 12, tambah 4, tambah 6. Kan tadi 12, 4, 6, baru ke H, jadi 25. Nah, kalau ke D, ini 14, tambah 12, tambah 4, tambah 5, ini 35. Gitu ya, 35. Nah, tetapi eh, ketika kita mau ke D, gitu ya, itu bisa saja ternyata melalui B, gitu ya. Bisa saja kita melalui B untuk perjalanan kita, karena kita lihat di sini, ketika kita yang opennya ini adalah I 25, D itu 35, B itu 23, A itu 25, maka di sini yang paling kecil di antara yang open, ya ini kan yang open itu yang abu-abu, ternyata yang B gitu ya, yang B ini statusnya kan open, kan ini dievaluasi semua yang open. Nah, ternyata B ini paling kecil ya, B ini paling kecil, maka kemudian dari B ini, B dianggap sebagai yang close, diambil karena dia yang paling baik. Nah, karena dia yang paling baik, ini sudah disingkat ya fungsi objektifnya, dia yang paling baik, maka pairnya dari S ke B sekarang ya, bukan lagi dari jalur tadi yang H gitu ya. Nah, dari B yang statusnya close ini itu bisa berjalan ke D. Nah, sekarang dari D yang baru gitu ya. D yang baru itu kan tadi sebelumnya 14 melalui jalur yang atas ya. Dari S ke C ke H ke D. Nah, kalau sekarang D yang ini ya itu dilalui dari B. Jadi 14
ditambah 8 ditambah dengan 2 jadinya 24 ya sampai ke sini. Jadi D-nya statusnya sekarang open, karena open maka yang dari H-nya dia tutup. Lalu dari D, kan ini D, A, I, kita pilih mana yang paling kecil. Ini 25, ini 24, ini 25. Maka D yang paling kecil dia bisa ke H gitu ya. Sorry, dari D ini ya bisa ke H, bisa ke E. Kalau dia ke H, ini dengan jalur yang ini 6, tambah 8, tambah 2, ini 21. Lalu kemudian yang ini 25, ini 27, ini 24, ini 25. Maka yang paling kecil adalah yang 21, yang ini ya. 21 dia ke H. Dari H dia memungkinkan untuk ke I. Ya, jadi yang tadinya dari H ke D sekarang jadi berputar ke sini ya. Berbalik maksudnya. Mohon maaf, berbalik. Lalu kemudian sampai ke I ya, yang terbukanya. I itu 3 tambah 8 tambah 2 tambah 5 dan ini tambah 6. Ini 24. Jadi ini 24, ini 27, ini 24, ini 25. Yang paling ini 24 untuk yang ini ya. Kita evaluasi hanya yang terbuka ya. Lalu kemudian I-nya kita ini anggap sebagai close. Lalu kemudian kita cek dari I ini bisa ke G ya, sorry. Nah ini close, ini ke G. Lalu kemudian kita coba cek. Nah dari dari I gitu ya. Ini ke G, ini 0, ya heuristiknya 0, tambah 8, tambah 2, ke sini tambah 5, tambah 6, dan tambah 6, dia 27 gitu ya. Lalu kemudian dia sampai ke sini 27 gitu ya, ke sini 27, ini 27, ini 25. Nah, ternyata di sini ada F yang 25 gitu ya, dia lebih kecil. Maka ini kita coba ambil. Nah, ternyata dari sini F yang 25 ini ya langsung menuju, dia kemungkinan melalui menuju goal. Kalau dari 25 ini itu 0 tambah 4, 4 yang ini tambah 22, ini 26. Ya ternyata dari state yang terbuka yang A yang ini, kalau melalui A menuju goal itu 26, tapi kalau melalui I yang atas tadi itu 27. Ya, maka yang I ini kita anulir, yang kita ambil adalah jalurnya melalui A. Ya, didapatkan jalur dari S ke A, lalu kemudian langsung ke goal ya, di mana fungsi objektif terakhirnya adalah 26. Ya, prosesnya memang tadi ya buka tutup node cukup lama gitu ya, tapi dia komplit dan menghasilkan solusi yang optimal ya. Dia menghasilkan solusi yang heuristiknya paling bagus ya, dia menuju 0, komplit, dan juga dengan cost yang paling rendah. Inilah keunggulan dari A-star gitu ya. Nah, jadi A-star ini dia komplit, optimal, di mana karakteristiknya ini tidak ada algoritma yang menggunakan fungsi heuristik menjamin bahwa dia akhirnya menghasilkan viewers node atau node yang paling node yang paling sedikit ya dalam melakukan proses generate gitu untuk menghasilkan solusi yang kita mau gitu, seperti itu. Oke, itu teman-teman untuk A-star. Ini adalah metode terakhir kita di bagian searching. Nanti kita akan masuk ke bab selanjutnya di mata kuliah ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.